Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 yaitu yang pertama, saya hanya fokus pada tujuan pembelajaran saja, yaitu mendapatkan hasil atau nilai yang baik. Yang kedua, kegiatan belajar akan lebih maksimal jika dilaksanakan di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, memberi sanksi kepada peserta didik dapat mengubah perilaku ke arah yang lebih baik. Yang keempat, memberikan tugas yang sama tanpa mempertimbangkan keragaman potensi peserta didik. Selanjutnya, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 yaitu yang tadinya saya hanya fokus pada tujuan pembelajaran untuk mendapatkan hasil belajar atau nilai yang baik, ternyata itu salah. Pembelajaran tidak hanya sekedar mengejar nilai, tetapi ada hal yang tak kalah penting dari pencapaian akademis, yaitu dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, guru sebagai pendidik mampu menuntun dan mendampingi anak tanpa paksaan, yang terbangunnya sikap mental yang baik dan siap menghadapi masa depan. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih luas, maka peserta didik harus mempunyai mindset bahwa proses lebih berharga daripada hasil. Proses akan membentuk diri mereka jadi lebih baik. Sedangkan jika berfokus hanya pada hasil, mereka pasti akan melakukan berbagai cara demi mendapatkan hasil tersebut. Yang kedua, anggapan saya tentang kegiatan belajar akan lebih maksimal jika dilaksanakan di dalam kelas itu juga salah. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan berkaitan dengan kodrat alam sesuai sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Jadi, belajar tidak harus di dalam kelas. Guru bisa mengajak peserta didik bermain di luar kelas, karena pada prinsipnya bermain adalah belajar. Sebagai guru dituntut memiliki kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran sebagai upaya penguatan karakter peserta didik. Jangan biarkan peserta didik mengalami learning loss. Salah satu inovasi yang bisa dilakukan adalah dengan bermain sambil belajar di luar kelas. Yang ketiga, anggapan saya memberi sanksi kepada peserta didik itu dapat mengubah perilaku peserta didik ke arah yang lebih baik. Itu ternyata juga salah. Untuk mengubah perilaku peserta didik, diperlukan adanya suasana yang kondusif melalui penumbuhan budaya positif di lingkungan sekolah. Salah satu bagian budaya positif adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai universal yang diyakini bersama, berasal dari dalam diri dan tanpa paksaan. Peserta didik melakukan sesuatu karena memiliki motivasi yang dibagi menjadi tiga, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka percaya. Dengan keyakinan kelas, murid melakukan suatu tindakan didasari oleh keyakinan berdasarkan motivasi intrinsik. Yang keempat, memberi tugas yang sama tanpa mempertimbangkan keragaman potensi peserta didik itu salah. Setiap siswa mempunyai cara belajar yang berbeda. Kita tidak bisa menganggap anak sebagai kertas kosong yang bisa kita coret-coret sesuai keinginan kita. Tapi setiap anak sudah memiliki kodrat tersendiri. Kita sebagai guru hanya membimbing, mendidik dan mengembangkan kodrat anak agar anak bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai kodratnya. Mendidik dan mengajar peserta didik tidak seperti menuangkan ilmu ke dalam otak anak, tapi lebih mengembangkan bakat dan minat peserta didik.
mewujudkan mereka agar senantiasa merasa bahagia. Belajar bukan hal yang menakutkan lagi, tetapi menyenangkan. Setelah melakukan pembelajaran di modul titik 1 ini, yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD, yaitu pertama, saya melakukan pembelajaran inovatif dilakukan dengan cara mengadaptasi model-model pembelajaran yang menyenangkan, serta menggunakan media menarik agar siswa terbebas dari kejenuhan pembelajaran. Mencoba untuk menanamkan pemikiran learning is fun kepada para peserta didik. Yang kedua yang saya lakukan yaitu melaksanakan pembelajaran di luar kelas, mengajak lebih dekat dengan sumber belajar yang sesungguhnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu alam dan masyarakat. Pembelajaran di luar kelas akan terasa mengasihkan. Selain dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermakna, pembelajaran di luar kelas membuat pikiran dan semangat belajar meningkat. Yang ketiga, saya mengubah perilaku peserta didik dengan menciptakan suasana yang kondusif melalui penumbuhan budaya positif di lingkungan sekolah, yaitu dengan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang dibuat secara bersama-sama. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terakhir, yaitu saya akan menerapkan pembelajaran merdeka belajar sesuai bakat dan minat masing-masing peserta didik, serta melakukan inovasi pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan pendekatan TPACK mengikuti perkembangan abad 21.